Shalom, selamat datang di program SPY. Selamat pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPY. Selamat pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah, setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu, tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus, dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan urapi setiap kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab pada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Sebab pada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku.
padamu. Mari kita membaca ayat firman Tuhan. Kisah Para Rasul 10. Ada seorang bernama Cornelius yang tinggal di Kaisarea, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia seorang yang saleh. Ia beserta seluruh keluarganya hormat akan Elohim dan banyak memberi sedekah kepada umat serta selalu berdoa kepada Elohim. Kira-kira jam 3 petang, dalam suatu penglihatan, ia melihat malaikat Elohim datang kepadanya dan berkata, "Cornelius." Ketika ia memandang malaikat itu, dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuan?" Malaikat itu berkata kepadanya, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik sebagai suatu pengingat bagi Elohim. Sekarang utuslah orang-orang ke Yope dan panggillah Simon yang disebut Petrus. Orang ini sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang rumahnya di tepi laut. Orang ini akan berbicara kepadamu tentang apa yang harus engkau perbuat." Setelah malaikat yang berbicara kepada Cornelius itu pergi, ia memanggil 2 orang hambanya dan seorang prajurit yang saleh dari antara orang-orang yang selalu bersamanya. Dan setelah menjelaskan segala sesuatunya, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, kira-kira jam 12 siang, ketika orang-orang itu masih dalam perjalanan mendekati kota, Petrus naik ke atas rumah untuk berdoa. Dia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi selagi makanan dipersiapkan, dalam keadaan setengah sadar, ia mendapat penglihatan. Dia melihat langit terbuka dan sesuatu seperti kain lebar yang terikat pada keempat sudutnya diturunkan ke atas tanah. Di dalamnya terdapat segala jenis binatang berkaki 4 di darat, dan binatang-binatang liar, dan binatang-binatang merayap, dan burung-burung di udara. Dan datanglah suara kepadanya, "Hai Petrus, bangunlah, sembelihlah dan makanlah." Namun Petrus berkata, "Tidak Tuhan, karena aku tidak pernah makan sesuatu yang cemar atau najis." Suatu suara datang lagi kepadanya untuk kedua kalinya. "Apa yang Elohim nyatakan tahir, janganlah engkau nyatakan cemar." Dan hal ini terjadi sampai 3 kali. Lalu kain itu terangkat kembali ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Lalu tampaklah orang-orang yang diutus Cornelius berdiri di muka pintu sedang menanyakan rumah Simon. Mereka bertanya apakah Simon yang disebut Petrus sedang menumpang di situ. Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, Roh berkata kepadanya, "Lihatlah, ada 3 orang yang sedang mencarimu. Karena itu bangunlah, turunlah dan pergilah bersama mereka. Dan janganlah ragu-ragu, sebab akulah yang telah mengutus mereka." Petrus pun turun dan berkata kepada orang-orang yang diutus Cornelius itu. Katanya, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatanganmu?" Mereka menjawab, "Cornelius, seorang perwira, orang yang jujur dan hormat akan Tuhan, yang juga dikenal baik oleh seluruh bangsa Yahudi. Ia telah diperintahkan oleh malaikat kudus untuk mengundang engkau ke rumahnya dan mendengarkan apa yang akan engkau katakan." Setelah mempersilahkan masuk, ia memberi tumpangan kepada mereka untuk bermalam di situ. Dan keesokan harinya Petrus berangkat bersama mereka, disertai beberapa saudara dari Yope. Pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan telah mengumpulkan sanak keluarganya dan sahabat-sahabat dekatnya. Ketika Petrus masuk, Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di kakinya, ia menyembah. Namun Petrus membangunkannya dan berkata, "Berdirilah, aku hanyalah seorang manusia." Sambil bercakap-cakap ia masuk dan mendapati orang banyak sedang berkumpul. Petrus berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang asing dan masuk ke rumahnya. Tetapi Elohim telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seseorang itu cemar atau najis. Sebab itu ketika dipanggil, tanpa keberatan aku pun datang. Oleh karena itu aku bertanya, mengapa engkau memanggilku?"
Kornelius menjawab, "Sejak 4 hari yang lalu aku berpuasa, dan ketika sedang berdoa pada jam 3 sore di rumahku, maka tampaklah seorang pria berdiri di hadapanku dengan pakaian berkilauan. Ia berkata, 'Kornelius, semua doamu sudah didengar, dan sedekahmu telah diingat di hadapan Elohim. Oleh sebab itu, utuslah orang ke Yope, dan panggillah Simon yang disebut Petrus. Orang ini sedang menumpang di rumah Simon penyamak kulit yang tinggal di tepi laut, dan ia akan berbicara kepadamu. Karena itu dengan segera aku mengutus orang kepadamu, dan dengan sukacita engkau telah datang. Sekarang kami semua hadir di hadapan Elohim untuk mendengarkan segala hal yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Mulailah Petrus berkata, "Sungguh, sekarang aku mengerti bahwa Elohim tidak membeda-bedakan orang. Setiap bangsa yang hormat akan Dia dan mengerjakan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Dia sampaikan kepada orang Israel, yang memberitakan kabar baik tentang damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas semuanya. Kamu tahu apa yang telah terjadi di seluruh Yudea, dimulai sejak baptisan yang diberitakan Yohanes di Galilea. Elohim telah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan dengan kuasa. Yesus berjalan berkeliling melakukan kebaikan dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, karena Elohim ada bersamanya. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang telah Dia perbuat, baik di Yudea maupun di Yerusalem, bagaimana mereka telah membunuh dan menggantung Dia pada kayu salib. Tetapi Elohim telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga, dan Dia telah menampakkan dirinya, bukan kepada seluruh umat, melainkan kepada para saksi yang telah dipilih sebelumnya oleh Elohim, kepada kami yang telah makan dan minum bersamanya setelah Dia bangkit dari kematian. Dia memberi perintah kepada kami agar memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang telah ditetapkan Elohim menjadi hakim atas yang hidup dan yang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa di dalam namanya setiap orang yang percaya kepadanya menerima penghapusan dosa." Ketika Petrus mengucapkan kata-kata ini, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan firman itu. Maka tercenganglah orang-orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, karena melihat karunia Roh Kudus dicurahkan juga ke atas bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa lidah dan memuliakan Elohim. Lalu Petrus berkata, "Apakah ada yang bisa menghalangi orang untuk dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus memerintahkan mereka untuk dibaptis di dalam nama Tuhan. Kemudian mereka meminta dia untuk tinggal beberapa hari. Kisah Para Rasul 11. Para rasul dan saudara-saudara yang ada di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi juga menerima firman Elohim. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, mereka yang dari golongan bersunat berselisih dengannya dan berkata, "Engkau telah pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama mereka." Maka Petrus menjelaskan kepada mereka secara terperinci dan berkata, "Aku sedang berada di kota Yope. Sementara berdoa dan dalam keadaan setengah sadar, aku melihat penglihatan. Sesuatu seperti sehelai kain lebar dengan keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai ke depanku. Aku menatapnya dan aku melihat binatang-binatang darat yang berkaki 4, binatang-binatang liar, dan binatang-binatang menjalar, dan burung-burung di langit. Kemudian aku mendengar suara yang berkata kepadaku, 'Petrus, bangunlah, sembelihlah dan makanlah.' Namun aku berkata, 'Tidak Tuhan, sebab semua yang cemar atau yang najis belum pernah masuk ke dalam mulutku.' Namun suara dari langit untuk yang kedua kalinya berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan tahir oleh Elohim, janganlah engkau nyatakan cemar.' Dan hal ini terjadi sampai 3 kali. Kemudian semuanya ditarik ke langit. Seketika itu juga 3 orang yang diutus dari Kaisarea kepadaku berdiri di depan rumah di mana aku berada.
Roh berkata kepadaku agar aku pergi bersama mereka dengan tidak ragu-ragu. Dan keenam saudara ini pergi bersamaku juga, dan kami masuk ke dalam rumah orang itu. Lalu ia menceritakan kepada kami bagaimana ia telah melihat malaikat berdiri di rumahnya dan berkata kepadanya, "Utuslah orang-orang ke Yope dan jemputlah Simon yang disebut Petrus, yang akan memberitakan firman kepadamu, yang olehnya engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan." Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, seperti dahulu ke atas kita. Aku teringat akan firman Tuhan yang mengatakan, "Yohanes memang membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Oleh karena itu, jika Elohim memberikan karunia yang sama kepada mereka, sebagaimana juga kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka siapakah aku sehingga aku sanggup mencegah Elohim? Setelah mendengarkan hal-hal ini, mereka menjadi tenang dan memuliakan Elohim sambil berkata, "Jadi Elohim juga mengaruniakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi pertobatan yang memimpin kepada kehidupan." Kemudian orang-orang yang tercerai-berai oleh penganiayaan yang timbul setelah Stefanus mati, mereka menyebar sampai ke Fenisia dan Siprus dan Antiokhia. Mereka tidak memberitakan firman kepada siapapun, kecuali hanya kepada orang-orang Yahudi. Namun beberapa orang dari antara mereka adalah orang-orang Siprus dan Kirene yang masuk ke Antiokhia. Mereka berbicara kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Berita tentang mereka terdengar sampai kepada jemaat di Yerusalem, dan jemaat itu mengutus Barnabas untuk pergi ke Antiokhia. Ketika melihat anugerah Elohim, Barnabas bersukacita dan menasehati agar mereka tetap melekat kepada Tuhan. Barnabas adalah seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, maka semakin banyak orang dibawa kepada Tuhan. Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus. Ketika menemukannya, Barnabas membawanya ke Antiokhia. Selama setahun penuh, mereka berkumpul bersama jemaat dan mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah untuk pertama kalinya para murid itu disebut Kristen. Pada waktu itu turunlah para nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Berdirilah dari antara mereka seorang yang bernama Agabus. Oleh pimpinan roh, ia menyatakan bahwa kelaparan hebat akan segera terjadi atas seluruh penduduk bumi, seperti yang pernah terjadi pada masa Kaisar Claudius. Maka para murid sepakat untuk mengirimkan bantuan bagi saudara-saudara yang tinggal di Yudea, sesuai dengan kemampuan mereka. Hal itu mereka lakukan dengan mengirimkannya kepada para penatua melalui Barnabas dan Saulus. Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita. Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.